Ya, Saudara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyindir biru lepas dari pemerintahan Jokowi. Sementara Partai Nasdem yang kini resmi mengusung Anies Baswedan menegaskan menteri dari Partai Nasdem tetap loyal pada pemerintahan Jokowi. Benarkah bagaimana ribut-ribut antara kedua partai ini karena pencalonan Anies Baswedan? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Di antaranya ada pakar komunikasi politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno, dan juga ada politisi senior dari Partai Nasdem, Ahmad Effendi Khoiri atau Gus Coy. Dan sebenarnya kami juga sudah berusaha menghubungi jajaran dari DPP PDIP, namun sampai saat ini belum ada yang bisa meluangkan waktu ataupun menyatakan belum bisa bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Sehingga kita mungkin akan sedikit berkurang dari sisi PDIP-nya, tapi saya hargai Gus Coy dan juga Mas Adi yang sudah bersedia tampil pada pagi hari ini. Selamat pagi Gus Coy, selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi Mas Muti, Mas Adi. Terima kasih. Pagi, Mas. Ya, sekali lagi terima kasih atas waktunya pagi ini. Gus Coy, menanggapi mungkin sekarang sudah agak adem lah setelah pertama kali mendengar pernyataan bahwa biru lepas dari merah dan putihnya. Tapi mungkin Gus Coy boleh membawa kami mengenai perbincangan yang terjadi di dalam Partai Nasdem terhadap hal ini. Sudah menjadi apa? Sudah dimaknai seperti apa kata-kata ini di dalam Partai Nasdem sendiri, Gus? Ya memang di dunia politik sindir-menyindir itu kita anggap wajar aja. Cuma kita harus kembali kepada substansi, kembali kepada makna yang sesungguhnya. Bahwa Nasdem berkoalisi dengan pemerintahan sekarang itu kan hasil pemilu 2019 Ya. sampai 2024. Jadi itu Nasdem saya kira selama mendukung Jokowi tidak pernah aneh-aneh. Komitmen pembelaan juga sangat berarti, sangat bermakna, sangat proporsional, bahkan lebih dari itu. Dan itu dimulai Pilpres 2014 sampai hari ini kami tidak berubah. Nah itu yang harus diketahui, harus menjadi komitmen bersama, dan itu juga harus dipahami oleh koalisi yang lain. Jadi jangan membuat pesemon-pesemon atau ledekan-ledekan ya, yang sesungguhnya merusak psikologi ya, merusak hubungan ya. Apakah pernyataan tersebut bisa dibilang sudah sedikit mungkin sudah sampai rusak gitu, tapi sedikit memberi penyok pada hubungan gitu di Partai Nasdem? Terus kita kan menyaksikan dan mengikuti statement Sekjen PDIP ini kan sering melakukan statement-statement yang memiliki makna yang kurang bersahabat, kan? Padahal kita ini berpolitik itu harus, meskipun beda, itu harus bersahabat dengan yang pro maupun yang kontra. Kita harus menyebarkan nilai-nilai positif baik yang pro maupun kontra. Apalagi kita dalam satu pemerintahan. Itu yang pertama. Yang kedua, konteks kita mendukung Mas Anies itu kan untuk pemilu 2024. Bukan konteks untuk mengganti pemerintahan sekarang, kan? Nah, ketika kita terpisah atau berpisah dari pemerintahan Jokowi setelah 2024, itu kan memang Jokowi sudah tidak presiden lagi. Ya. Nah, kemudian yang lain-lain sudah membuat koalisi terlebih dahulu. Ada KIP, ada Prabowo dengan PKB, ya kan, mereka lebih dulu, ya kan? Nah, apa yang salah? Kenapa mereka tidak disemoni? Mengapa mereka tidak kira-kira begitu, ya? Oke. Mengapa? Itu ada apa? Sebetulnya ada apa? Di otak dan hati mereka itu ada apa? Karena setiap narasi itu mencerminkan hati dan pikirannya. Nah, apakah buruk, apakah baik, itu tercermin di situ. Gus, saya ingin bawa pertanyaan itu ke Mas Adi. Mengapa dengan Nasdem sepertinya agak lebih sensitif gitu Mas Adi? Padahal seperti kata Gus Coy tadi,
udah ada kok koalisi lain begitu yang tidak melibatkan PDIP juga gitu, tapi tampaknya nggak masalah gitu. Ya, saya kira ini bagian dari babak lanjut tawuran opini antara PDIP dengan Nasdem ya. Kita sering mendengar balas pantun politik antar kedua elit partai ini kan sudah terjadi bukan hari ini saja. Misalnya beberapa hari ini, misalnya Sekjen PDIP Pak Hasto bilang biru lepas ya dari pemerintahan Jokowi. Saya kira secara definitif bukan bicara tentang koalisi yang sudah terbangun ya, tapi bicara tentang bagaimana Nasdem yang sudah mendeklarasikan Anies sebagai kandidat capres. Kan dulu ada dugaan-dugaan dan asumsi bahwa di 2024 yang seharusnya bertanding itu adalah all Jokowi's men. Jadi KIP, kemudian Gerindra dan PKB, kalaupun toh yang diusung adalah nama-nama yang saat ini santer di survei, tapi kan rata-rata mereka itu adalah orang yang dianggap berada di inner circle kekuasaan politik pemerintah. Nah, ada jaminan bahwa semua legacy politik, hal-hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi akan dilakukan oleh para kandidat capres itu andai menang jadi presiden. Itu yang disebut dengan sustainability development. Jadi Pak Jokowi dalam konteks itu tentu tidak perlu khawatir siapapun nanti capres yang akan bertanding dan menang. Tapi beda ceritanya kalau 2024 Nasdem mengusung Anies yang dari dulu memang sebagai sosok dianggap berseberangan dengan Jokowi, bahkan dianggap selalu berhadap-hadapan gitu ya, yang mungkin di situ ada kekhawatiran kalau Anies jadi presiden, semua proyek-proyek mercusuar yang sudah dilakukan itu tidak akan dilanjutkan. Bahkan mungkin dalam banyak hal apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi itu dianggap tidak ada, bahkan dinafikan. Kekhawatiran inilah yang kemudian membuat belakangan PDIP dan Nasdem seringkali terlibat dalam perang uram syarat yang tidak berkesudahan. Dalam konteks itu yang kemudian membuat suasana semakin mendidih ya Mas Timothy. Itu yang kemudian bisa kita tangkap soal biru lepas dari Jokowi. Bukan lagi soal menterinya Jokowi yang dari Nasdem itu membelot, protes atau menjadi oposisi dari dalam. Bukan itu. Tapi karena Nasdem yang saat ini menjadi koalisinya Jokowi, kemudian mengusung oposisi tokohnya Anies, yang kemudian dianggap sebagai orang yang dalam tanda kutip berseberangan secara ideologi dan mazhab politik. Jadi gini, kalau Nasdem membentuk sebuah koalisi tanpa mencalonkan seorang presiden dulu gitu, menurut Anda akan semulus bagaimana Gerindra berbicara dengan PKB, P3 dengan Golkar, akan semulus itu saja sebenarnya gitu. Kalau mau membentuk koalisi di luar PDIP tidak akan ada masalah gitu Mas Adi. Tapi karena penunjukan nama Anies Baswedan yang tadi Anda sebutkan diasumsikan berseberangan dengan Jokowi, sehingga bisa sama dengan mengatakan bahwa kemungkinan besar akan ada banyak hal-hal di era Jokowi yang tidak dilanjutkan. Ini sebenarnya yang menjadi masalah, bukan berkoalisi dengan siapa. Ya, saya kira memang sejak awal statement-statement Pak Hasto itu kan cukup kontroversial ya. Ketika kita semua bicara tentang politik itu serba kemungkinan, ada dua ketidakmungkinan yang akan dilakukan oleh PDIP secara umum. Pertama, haram hukumnya berkoalisi dengan PKS, dan haram hukumnya berkoalisi dengan Demokrat. Kan itu yang terjadi, Mas. Hanya tidak mengherankan Nasdem yang saat ini kaki dan jejaring kekuasaan politiknya itu ada di pemerintah, sangat mungkin berkoalisi dengan dua partai yang diharamkan hukumnya berkoalisi, tentu mendidih. Semakin ditambah gitu ya, memunculkan nama Anies Baswedan, orang yang selama ini dalam tanda kutip kalau bisa memang tidak bisa mencalonkan karena tidak mendapatkan tiket partai. Tapi sekali lagi apa yang dilakukan oleh Nasdem merupakan manuver politik yang kemudian membuat begitu dinamis konstelasi politik belakangan. Elit-elit partai koalisional pemerintah khususnya sering bertemu, tentu sedang membangun strategi bahwa tentang bagaimana all Jokowi's men yang akan bertanding di 2024 sangat tidak mungkin sekarang, karena ada Nasdem yang sudah diusung, ada Nasdem yang kemudian sudah mengusung Anies Baswedan sebagai kandidat capres. Tapi sebelum ada janur kuning, sebelum ada capres definitif dari KPU, ya saya kira apapun bisa terjadi, Mas Tim ya. Kan sekarang Nasdem sekalipun sudah ngusung Anies, kan masih butuh dua partai politik lain. PKS samikna wa ta'na, tapi kita tidak yakin dengan Demokrat, karena apapun judulnya, siapapun yang ingin berkoalisi dengan Demokrat wajib hukumnya menyertakan AHY sebagai cawapres. Ada beberapa elit Nasdem yang nyaris sama sekali tidak pernah menyebut AHY sebagai nominator kandidat cawapresnya Anies Baswedan. Malah yang disebut itu Dika, kemudian ada Hovifah,
dan bahkan Ridwan Kamil. Dalam konteks itu saya kira kalaupun toh partai ini ingin berkoalisi gitu, ada Nasdem, PKS dan Demokrat, tentu ujiannya soal apakah AHY cawapres apa tidak. Kalau melihat keakraban kemarin cukup menjanjikan sebenarnya kalau kita lihat, Gus Coy, benar tidak? Atau benar seperti kata Mas Adi tadi, tampaknya AHY sebagai cawapres, kok Mas Adi tidak melihat kemungkinan tersebut, Gus Coy? Jadi pertama, Mas Anies harus akrab dengan semua pihak. Baik yang ada di partai koalisi atau calon koalisi maupun dengan tokoh-tokoh lain. Itu harus. Itu harus. Lalu siapa yang akan dinominasikan atau nanti kemudian ujungnya yang terpilih, itu kuncinya adalah bukan partai apa, bukan siapa, tetapi bukan siapanya dari mana, tapi yang penting adalah sejauh mana dia memiliki popularitas, elektabilitas yang paling memungkinkan untuk memenangkan pertarungan. Saya kira itu kuncinya, ya. Itu siapapun dia. Kita bukan sekedar bagaimana ada pasangan, tapi bagaimana pasangan ini bisa memenangkan pertarungan. Itu satu, Mas Muti. Yang kedua, tadi Mas Adi menyatakan bahwa ke depan ini serba mungkin. Serba mungkin. Jadi di dalam politik, aliansi, koalisi, kolaborasi, itu saya tidak tahu kok ada haram-haram. Itu dalil dari mana? Saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah dalam dunia politik, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, ya, itu berkoalisi, berkolaborasi itu semua hukumnya adalah serba mungkin. Itu mubah. Itu tidak ada haram-haram di situ, ya. Nah, saya tidak tahu kalau ada haram-haram itu dalil dari mana, dari buku apa. Nah, itu kita tidak. Nah, Mas di Adi, sini, mungkin Mas Adi mau menjawab singkat sebelum Gus Coy melanjutkan mengapa itu menjadi sampai cukup keras lah itu. Enggak, yang haram itu bukan Mas Adi yang mengharamkan, tapi teman dari partai lain. Betul. Tapi benarkah sebegitunya, Mas Adi, sampai kalau ada istilahnya mudahnya begini, kalau teman saya temenan sama dia, maka dia bukan teman saya lagi, begitu? Ya kan kita beberapa waktu yang lalu mendengarkan statement Pak Hasto ketika ditanya soal kemungkinan berkoalisi dengan semua partai. Kata Pak Hasto ya sangat terbuka berkoalisi, ya. Tapi ada ketidakmungkinan yang terjadi berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. Itu yang saya sebut dalil hukum yang menyatakan bahwa haram, ya, hukumnya berkoalisi dengan akan begitu jadinya, ya. Nah, itu kan kita yang melihat dari jauh. Pak Hasto itu adalah sekjen PDIP, orang penting yang tentu saja setiap statement-statementnya mengandung begitu banyak tafsir-tafsir politik yang liar. Dan bahkan pada level implementasi misalnya, kita tidak pernah mendengar bagaimana misalnya roadshow Puan Maharani yang kemudian memasukkan skenario akan berkunjung ke PKS dan Demokrat. Belum ada itu cerita. Kalaupun toh muncul belakangan, ya mungkin karena ada desakan publik gitu, ya. Karena ada rongrongan netizen bahwa politik itu nggak segitu-gitu amat lah, kan gitu. Tapi kalau melihat statement dari awal, itulah yang kemudian membuat saya cukup yakin bahwa PDIP dalam banyak hal tidak akan mungkin, ya, berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat. Tentu dengan argumen-argumen yang sampai saat ini kita tidak pernah tahu 100% validasinya. Jadi kalau Nasdem, Mas Muti, ya, semuanya serba mungkin, semuanya jawas, mubah, kita berkoalisi dengan siapa saja, selama mereka adalah sah sebagai warga negara Indonesia, mereka sah sebagai partai politik, mereka sah sesuai dengan konstitusi, undang-undang, itu adalah semua saudara kita. Semuanya terbuka untuk berkoalisi, tapi kalau secara teknis tampaknya tidak mungkin berkoalisi lagi dengan PDIP di 2024. Bisa saya katakan gitu, Gus Coy, karena PDIP pasti mengajukan calon presiden sendiri, sementara Anies punya calon presiden sendiri juga. Maksud saya Nasdem punya calon presidennya sendiri juga. Ya, itu secara ilmu politik itu tetap serba mungkin karena waktunya masih ada. 1 tahun ini, ya kan? Cuma yang menjadi keheranan teman-teman di Nasdem, termasuk saya, begitu kan, kenapa sih kok Nasdem yang terus-menerus menjadi sasaran, gitu ya? Soalnya di tempat lain juga sudah ada koalisi, misalnya Prabowo sama PKB.
kan jelas calon presidennya Prabowo, bukan Ganjar, gitu kan? Nah, itu kenapa gak dipersoalkan? Jadi marilah kita proporsional. Jadi sindir menyindir itu dalam politik mungkin biasa, tetapi akan kembali kepada dirinya sendiri ketika itu tidak proporsional. Oke. Nah, Kalau menggunakan apa yang diungkap Mas Adi tadi, karena di bawah Anies tidak ada kepastian keberlanjutan dari program-program Jokowi. Benarkah ini juga sudah menjadi perkiraan dari Nasdem? Gus Coy, kita jawab usai jeda. Kita tahan dulu biar nanti kita jawab usai jeda. Tapi pertanyaannya sama. Kita akan kembali lagi dengan pembahasan ini usai jeda berikut ini.